voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia. Halo sahabat Wirid, hari ini Senin 23 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-21. Bacaan-bacaan harian dari kalender liturgi Katolik akan dibacakan oleh Ferdina Winata. Shalom saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Ferdina dari Los Angeles, California. Hari ini Senin 23 Agustus 2021 di channel YouTube Wirid Traveling with Jesus. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima lahir pada tanggal 20 April 1586 dari sebuah keluarga yang miskin di Lima, Peru. Ia diberi nama Isabel de Flores de Oliva. Semua orang lebih suka memanggilnya Rosa, yang artinya mawar, karena ia sungguh amat cantik dengan pipinya yang kemerah-merahan. Lagi pula semasa Rosa masih bayi, dalam sebuah penglihatan mistik, wajahnya berubah menjadi sekuntum mawar. Sejak kanak-kanak, Rosa amat mengasihi Yesus. Cintanya kepada Yesus sedemikianlah besar, hingga jika ia sedang membicarakannya, wajahnya akan bersinar dan matanya berbinar-binar. Devosinya amat kuat, terutama kepada bayi Yesus dan Maria bundanya. Rosa berbicara kepada mereka berjam-jam lamanya di gereja. Ia juga sering melakukan mati raga secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, ibunya mengenakan hiasan mahkota bunga di atas kepala Rosa untuk menonjolkan kecantikan putrinya itu. Tetapi Rosa tidak ingin dikagumi karena kecantikan lahiriahnya, sebab hatinya sudah diserahkannya kepada Yesus. Jadi ia mengubah mahkota yang dimaksudkan untuk menonjolkan kecantikannya itu menjadi sarana bermati raga. Sebuah peniti panjang disematkannya pada mahkotanya, sehingga mahkota itu membuatnya merasa sakit dan tidak nyaman. Rosa juga tidak suka orang-orang memandang serta memuji-muji kecantikannya. Baginya segala pujian hanyalah bagi Yesus. Rosa takut kalau-kalau kecantikannya menjadi batu sandungan bagi orang lain, sebab ia melihat banyak orang memandangi wajahnya tanpa berkedip.
Ia mendengar mereka mengatakan betapa halus dan indah kulitnya. Jadi, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menggosok wajahnya dengan merica hingga kulitnya menjadi merah dan melepuh. Nah, untuk sementara waktu, tidak akan ada lagi orang yang akan memujinya. Ketika Rosa membaca kisah hidup Santa Catarina dari Siena, ia terdorong untuk menjadikan Santa Catarina sebagai teladan hidupnya. Ia mulai dengan berpuasa 3 kali dalam seminggu. Kemudian ia melakukan tapas silih dan akhirnya memotong rambutnya yang indah, mengenakan baju kasar, dan menyingsingkan lengan bajunya untuk bekerja keras. Teman-teman dan keluarganya menertawakan serta mencemooh tindakan Rosa yang mereka anggap aneh. Kedua orang tuanya juga tak henti mengecamnya. Rosa menderita karena ia tidak mengerti. Kekuatan dan penghiburan yang diperolehnya hanyalah dari sakramen Maha Kudus yang diterimanya setiap hari. Kemudian Rosa memutuskan untuk mengucapkan kaul kemurnian. Tentu saja kedua orang tuanya menentang keras kehendak Rosa. Mereka telah lama berharap agar kelak putri mereka yang jelita itu dinikahi oleh seorang pemuda kaya, sehingga dapat mengangkat mereka dari kemiskinan. Meski sepanjang hidupnya Rosa selalu taat dan patuh kepada orang tuanya, dalam perkara yang satu ini Rosa tidak dapat ditundukkan. 10 tahun lamanya pertentangan itu berlangsung sebelum pada akhirnya Rosa dapat memenangkan hati mereka dengan kesabaran dan doa. Rosa banyak menderita. Selain dari pertentangan dengan kedua orang tuanya, Rosa juga banyak mengalami godaan setan. Sering juga ia mengalami saat-saat di mana ia merasa sendiri dan mengalami kesedihan yang hebat karena Tuhan terasa jauh darinya. Namun demikian, semua itu ditanggungnya dengan iman yang teguh. Saat usianya 20 tahun, Rosa diterima dalam ordo ketiga Dominikus. Atas persetujuan pembimbing rohaninya, Rosa mengasingkan diri ke sebuah gubuk kecil yang dibangun di halaman rumah orang tuanya. Malam hari digunakannya untuk berdoa dan bermeditasi. Siang hari Rosa bekerja keras menanam bunga, menyulam, serta menjahit. Hasilnya digunakannya untuk membantu keluarganya yang miskin. Ia juga melayani dan menghibur para fakir miskin dan para budak Indian, terutama mereka yang sakit dan menderita. Oleh sebab itu, Rosa dianggap sebagai pelopor pelayanan sosial di Peru. Beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, melimpahi hatinya dengan rasa damai dan sukacita. Di saat-saat seperti itu, Rosa mempersembahkan kepadanya semua silih dan mati raganya sebagai tebusan atas penghinaan terhadap Putra Allah, untuk kesejahteraan bangsanya, untuk pertobatan orang-orang berdosa, dan untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Rosa lama menderita sakit sebelum akhirnya meninggal pada tanggal 24 Agustus 1617 di Lima dalam usia 31 tahun. Banyak mukjizat terjadi setelah kematiannya. Rosa dibeatifikasi pada tahun 1667 oleh Paus Clemens ke-9 dan dikanonisasi pada tanggal 2 April 1671 oleh Paus Clemens ke-10. Santa Rosa dari Lima adalah orang Amerika pertama yang dinyatakan kudus. Oleh sebab itu ia diangkat sebagai Santa Pelindung Amerika, terutama Amerika Latin dan juga Filipina. Pestanya dirayakan setiap tanggal 23 Agustus. Arti nama Mawar. Dentro l'anima mia scavano
scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia. Bacaan pertama. Kalian telah berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk menantikan kedatangan anaknya yang telah dibangkitkan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami selalu mengenang kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian, sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia. Mazmur tanggapan dengan refrein Tuhan berkenan akan umatnya. Tuhan berkenan akan umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umatnya.
Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga,
Ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria,
kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih.